La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, di dalamnya ada minta ampun nggak sama Allah Subhanahu wa taala? Dalam kalimat yang mana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Aku ini ya Allah, sesungguhnya aku ini ya Allah, orang-orang yang berbuat zalim, mendolimi diri sendiri nih ya Allah. Hal ini terjadi mungkin sebab karena kesalahanku nih ya Allah. Aku ini orang yang banyak dosanya ya Allah. Kenapa doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin doa yang sangat dahsyat? Sebab mengandung 3 hal. Pertama tauhid, la ilaha illa anta subhanaka. Kemudian memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Ketiga mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita. Jadi kita ini manusia yang penuh dengan dosa-dosa. Kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan 3 hal tersebut Allah menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Betul? Ikan tersebut memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam dan Nabi Yunus alaihissalam selamat dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi setiap kali teman-teman menghadapi suatu hal yang sulit, baca doa ini. Ingat betapa doa ini menyebabkan siapapun tak bisa tolong kita, tapi Allah bisa tolong kita melalui wasilah doa ini yang di dalamnya mengandung 3 kandungan. Pertama tauhid, kedua adalah kita memuji-muji Allah, ketiga kita mengakui kesalahan kita. Dalam hal mengakui kesalahan kita, salah satunya hari ini saya mengucapkan mengenai tentang istighfar, yaitu bagaimana kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman hafal Sayyidul Istighfar enggak? Sayyidul Istighfar, pemimpinnya istighfar. Mau baca bareng-bareng enggak? Teman-teman udah hafal, tapi kita bareng-bareng lagi boleh? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masyaallah. Itu doa paling dahsyat istighfar, disebut Sayyidul Istighfar, pemimpinnya istighfar. Doa yang paling dahsyat yang sebenarnya teman-teman baca pada saat dzikir pagi dan petang. Kalau teman-teman mengamalkan dzikir pagi dan petang, teman-teman sudah biasa dengan doa ini. Apa kata Rasulullah SAW mengenai Sayyidul Istighfar? Barang siapa mengucapkannya di waktu siang dengan penuh keyakinan, lalu dia meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka dia termasuk penghuni surga lewat Sayyidul Istighfar. Barang siapa membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan hingga ia meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka dia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi Sayyidul Istighfar ini dibaca di pagi dan petang untuk kita senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut Sayyidul Istighfar? Kenapa disebut pemimpinnya istighfar? Ada yang tahu nggak teman-teman semua? Kenapa doa yang kita baca tadi disebut sebagai pemimpinnya istighfar? Nanti pulang-pulang buka lagi Google-nya. Teman-teman baca tadi doa yang sudah kita hafalkan sama Sayyidul Istighfar kalau teman-teman belum hafal, boleh? Jadi ada oleh-oleh ketika pulang dari sini untuk kita. Dari semua sekian banyak ceramah yang sudah teman-teman dengar, setidaknya ada yang teman-teman aplikasikan, yaitu 3 doa lah. Tadi doa yang pertama yang sudah kita hafal bareng-bareng, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Istighfar, perbanyak istighfar. Dan yang keempat adalah Sayyidul Istighfar. Istighfar, Sayyidul Istighfar, ya. Baik, kalau kita perhatikan teman-teman semua, Sayyidul Istighfar ini mengandung arti yang sangat dahsyat. Teman-teman katakan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku ya Allah. Engkau adalah Tuhanku ya Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Engkau yang telah menciptakanku dan aku adalah hambamu. Ini kalimat pembuka dalam zikir ini. Tauhid enggak? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah seorang hamba. Hamba itu nggak bisa apa-apa teman-teman semua. Benar nggak? Hamba itu hanya melaksanakan saja apa-apa yang sudah Allah takdirkan. Allah lah yang memiliki kita. Artinya yang punya kita ini bebas untuk melakukan atau mengambil apapun dari diri kita, karena apapun yang menjadi milik kita bukan punya kita, betul? Jadi Sayyidul Istighfar ini dahsyat, kenapa? Karena di awal kalimat pembukanya dibuka dengan pengakuan bahwa kita ini adalah seorang hamba, hamba yang lemah, yang nggak bisa apa-apa, yang kita berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membersamai dan membersamai kita dan menolong kita. Berikutnya, kalimat wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ada kalimat aku menetapi perjanjian untuk taat kepadamu ya Allah. Dahsyat enggak doa ini? Ya Allah, aku ya Allah berjanji untuk tetap taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, aku berjanji sesuai dengan kemampuanku wahai Allah untuk tetap taat kepadamu ya Allah. Jadi hamba yang lemah ini, kita yang lemah ini, kita menyatakan diri kita untuk tetap setia pada janji kita untuk taat pada Rabb kita. Janji untuk selalu tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji untuk berusaha semampu kita, sekuat tenaga kita untuk
senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Walaupun kadang-kadang kita manusia biasa, maksiat juga kadang-kadang. Benar nggak ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian? Tapi kita berusaha ya Allah dengan sekuat tenaga, berusaha. Hamba yang lemah ini menyatakan tetap setia kepadamu ya Rob. Kalau terjadi apa-apa nggak berlari kepada selainmu ya Allah. Itu sayyidul istighfar teman-teman semua. Kemudian kita mengatakan, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku ya Allah. Teman-teman semua, ada hal yang paling membahayakan dalam diri kita. Apa itu? Hawa nafsu. Hawa nafsu yang sangat mengerikan. Kalau nggak ditahan, dia bisa liar. Betul nggak teman-teman semua? Yang melindungi kita itu kalau kita bisa ngerem hawa nafsu kita. Maka kita minta tolong kepada Allah. Aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku sendiri ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku sendiri ya Allah. Kadang-kadang kita kalah dari hawa nafsu kita. Apapun itu bentuknya. Kalah, kita memperturutkan hawa nafsu kita. Maka kita minta sama Allah, lindungi aku ya Allah dari kejahatan diriku sendiri. Kita mengakui bahwa setiap maksiat yang kita lakukan itu karena hawa nafsu yang kita tidak tahan, teman-teman semua.